tentu saja saya senang. Saya senang dan saya tentu saja gembira, sehingga mereka pun juga tidak merasa bahwa walaupun mereka dari disabilitas, tetapi pemerintah pun juga memberikan apresiasi yang tidak dibeda-bedakan. Saya kira ya saya senang, mudah-mudahan hal seperti ini bisa terus menjadi perhatian pemerintah. Kalau memang pemerintah memperhatikan dan memberikan ruang seperti itu, harus betul-betul disosialisasikan, sehingga tidak harus ada yang dapat, ada yang tidak. Terus kalau umpamanya ini kriterianya apakah dia medali perorangan, apakah medali beregu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk Sobat Rakyat Merdeka. Hari ini kita akan bahas masalah olahraga, khususnya prestasi olahraga dari para atlet-atlet kita, baik yang khususnya yang atlet-atlet disabilitas. Kemarin baru saja selesai digelar Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas di Solo, Jawa Tengah. Di sana kita bisa melihat bagaimana prestasi para atlet-atlet disabilitas kita yang sangat mengalami kemajuan. Hari ini untuk membahas terkait masalah atlet, kemajuan atlet, masa depan olahraga, dan prestasi-prestasi apa yang harus ditingkatkan di kemudian hari, hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat kompeten, sangat spesial. Dia adalah legenda bulu tangkis Indonesia. Banyak sekali prestasi yang sudah diraih, juara bulu tangkis dunia. Beliau adalah Pak Icuk Sugiarto. Pak Icuk, Siap. Terima kasih sudah datang di Terima kasih, Bung Sis. Ya. Apa kabar Pak Icuk? Alhamdulillah sehat. Pak Icuk, tadi seperti yang saya bilang, ini kan kalau kita lihat dalam 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini kan, bahwa kehadiran negara support negara bagi atlet ini cukup luar biasa. Apalagi untuk atlet-atlet yang disabilitas, di mana kayaknya sudah nggak dibedakan lagi antara atlet biasa dengan atlet disabilitas, di mana bonus juga sama. Kalau Pak Icuk sendiri lihatnya gimana sebagai selaku pelaku? Ya, kalau saya lebih melihatnya secara umum itu tentu saja itu hal yang wajar. Karena biar bagaimanapun mereka kan juga sama-sama pejuang olahraga, yang tentu saja pemerintah wajar memberikan apresiasi, memberikan reward terhadap siapapun lah yang memang sudah memperlihatkan perjuangannya untuk mengibarkan merah putih. Jadi kalau saya tentu saja saya senang. Saya senang dan saya tentu saja gembira, sehingga mereka pun juga tidak merasa bahwa walaupun mereka dari disabilitas, tetapi pemerintah pun juga memberikan apresiasi yang tidak dibeda-bedakan. Saya kira ya saya senang, mudah-mudahan hal seperti ini bisa terus menjadi perhatian pemerintah. Jadi bukan hanya seharusnya harapan saya itu bukan hanya pas pada saat masa dia berjaya aja. Jadi yang saya amatin adalah kekurangan yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah itu sering sekali hanya memberikan apresiasi pada saat para atlet itu berjaya. Sehingga pas pada saat tidak lagi aktif, tidak lagi ada di lapangan, seolah-olah ya sudah masa bodoh. Dia mau jadi apa, dia mau ini, biasanya pemerintah baru bisa memberikan perhatian kalau sudah viral, kalau sudah dia terkapar di rumah sakit, apalagi sudah mau menjelang
ajalnya, baru pemerintah baru perintahkan tolong itu urusin, carikan dokter yang terbaik, tapi udah terlambat. Ini harapan saya itu sebenarnya para pejuang-pejuang olahraga itu sebenarnya dari dulu saya selalu menyuarakan, selalu memperjuangkan kita ini sebenarnya nggak usah lah berharap kita mau dikasih uang pensiun apa-apa, tapi minimal sebagai kita yang sudah memberikan kontribusi buat Indonesia ini, setidaknya berikanlah kita apresiasi dalam bentuk kesehatan. Jadi nggak perlu harus nunggu kita terkapar, baru ada kita nggak ada rumah sakit yang mau terima karena kita nggak bisa bayar uang muka, terus nanti jadi viral, semua orang seolah-olah peduli, baru pemerintah tergerak. Nah jangan sampai kayak gitu. Tapi berapa banyak sih yang juara olimpiade, yang juara dunia. Nah ini kan harusnya kan dikasih privilege, setidaknya toh juga kita juga nggak ingin sakit. Iya kan? Apakah juga para juara dari disabilitas itu perlakukan seperti itu aja. Jadi berikan mereka kartu sewaktu-waktu sakit, masuk rumah sakit manapun, harus nerima kartu itu. Nanti negara yang akan bayar. Harusnya kan begitu. Jadi akan membuat kita bangga menjadi atlet Indonesia. Sekarang ini kan kalau tidak salah di era Pak Jokowi juga kan atlet itu yang berprestasi itu kan juga diberikan sebuah jabatan, mungkin misalnya jadi pegawai negeri yang ketika dia pensiun dia tetap di atletnya, dia tidak perlu khawatir dengan uang pensiun. Kemarin juga banyak yang kayak bulu tangkis, yang juara-juara bulu ya, tangkis. Itu kan hanya beberapa saja, tapi kan tidak mengena kepada pelaku-pelaku yang sudah mengibarkan merah putih. Jadi tolak ukur untuk diangkat sebagai pegawai negeri itu kan juga harus disosialisasikan, kriterianya harus apa. Karena kan tidak semua yang juga pernah meraih medali emas SEA Games, medali SEA Games itu juga dia jadi pegawai negeri kan juga tidak. Kan hanya beberapa yang ini, makanya sebenarnya kriteria seperti apa itu kan harus, kalau memang pemerintah memperhatikan dan memberikan ruang seperti itu, harus betul-betul disosialisasikan sehingga tidak harus ada yang dapat ada yang tidak. Terus kalau umpamanya ini kriterianya apakah dia medali perorangan, apakah medali beregu, apakah yang diterima sebagai pegawai negeri itu medali perorangan aja. Nah itu kan harus Iya. Karena kan saya lihat masih banyak yang sebagai peraih medali SEA Games juga tidak mendapatkan fasilitas untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai itu. Dan sebenarnya untuk apresiasi seperti itu buat seorang atlet itu sebenarnya yang paling pas itu adalah berikan mereka satu kegiatan yang memang sesuai dengan passionnya. Karena kalau hanya jalan keluarnya hanya diberikan jabatan sebagai pegawai negeri, dia paling di kantor juga paling-paling lebih banyak main game dibandingkan dia menikmatin pekerjaan yang ada di situ. Contohnya apa tuh Pak? Jadi dimasukkan dalam pelatih atau pengurus? Ya, kalau memang dia prestasi tinggi sekali, bila perlu pikirkan untuk dibangunkan sarana-sarana yang dia bisa berkiprah di situ sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan passionnya dia.
Ya contohnya seorang LS Pikal, dia akan lebih hidup kalau dia dibuatkan sasana tinju dibandingkan harus dikasih meja, mau diangkat jadi pegawai negeri apa-apa, mau lakukan apa di ruangan itu. Tapi kalau dia dikasih sasana tinju yang nggak usah luas-luas lah, ini nanti kan dia akan melahirkan LS Pikal baru, dan justru dia akan hidup di situ. Nama besar dia malah akan lebih harum di situ. Tetapi kalau dia hanya dapat fasilitas sebagai orang yang berprestasi dengan diangkat menjadi pegawai negeri, yang terjadi kan ilmunya dia hilang. Terus dia akan di situ akan menjadi sosok yang malah mungkin bisa disuruh-suruh, karena orang akan meragukan dia bisa apa, ya kan? Tapi setidaknya ada niatan baik dulu ya dari pemerintah, bahwa memang kan sebelumnya agak kurang diperhatikan juga nasibnya. Sekarang setidaknya udah mulai agak ya sebenarnya kalau perhatian apresiasi seperti itu ya sejak Kemenpora dihidupkan dihidupkan kembali itu, terus mulai ya sejak pertama pas Pak Menteri Menpora Adiaksa Daud sudah mulai ini. Dan itu bagus ini. Pak Icok, kalau tadi saya kembali lagi kepada atlet disabilitas ini kan, kalau kita lihat prestasinya belakangan ini kan juga dalam 10 tahun ini juga cukup bagus juga kan, bukan hanya di kancah nasional kan, di kancah internasional kan. Dari kemarin Paralimpiade berhasil menyabet emas dan perunggu perak gitu kan, di Asian Games, bahkan di level ASEAN pun juara umum berkali-kali, 3 kali berturut-turut. Dalam artian kan ini juga suatu prestasi yang luar biasa, yang tentunya pasti bukan kerja dari atlet sendiri kan, bukan dari ini, pasti kan melibatkan banyak orang dan juga pemerintah untuk mensupport itu. Iya, kalau ya sejak NPC sendiri lepas dari KONI, terus dia kan otomatis kan bisa membawain organisasinya sendiri, sehingga di dalam mempersiapkan hati-hatinya dalam untuk mengikuti event-event di luar negeri, baik tingkat Asia maupun dunia. Selama ini memang prestasi yang diperlihatkan cukup bagus, dan potensi kita untuk di event-event Paralimpik ini, para games itu cukup bagus. Apalagi pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup serius. Jadi saya kira ke depan, saya kira dari teman-teman dari disabilitas ini ya akan menambah semangat dengan perhatian yang cukup besar dari pemerintah ini. Ini dengan diberikan bonus yang juga disamakan dengan atlet yang biasa, terus nilainya juga fantastis, itu seberapa pengaruh sih bagi atlet sendiri untuk meningkatkan setidaknya prestasinya sih? Ya sebenarnya kalau bicara untuk meningkatkan itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Ada yang merasa harus diomongin dulu, nanti kamu dapat bonus sekian, baru dia mati-matian. Ada yang tidak perlu harus itu juga, karena ada rasa tanggung jawab, itu juga bisa mati-matian, tetap mati-matian. Nah itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Jadi kalau buat saya uang perlu, tapi tidak semua orang juga melihat itu uang menjadi segala-galanya. Jadi karena kan kalau di era saya dulu kan istilahnya ucapan terima kasih aja tidak membuat kita sakit hati. Karena kita merasa ya itulah bagian dari
dedikasi kita, pilihan kita untuk menjadi atlet nasional yang yang siap untuk ngibarkan merah putih itu. Ya. Yang menarik ini kan Pak Ijok, ketika diberikan hadiah ataupun ketika atlet ingin berjuang di kancah nasional baik Asia ataupun dunia, ini kan yang tradisi yang selama ini 10 tahun ini terjadi adalah atlet itu dikumpulkan di istana, dilepas langsung oleh Presiden Jokowi. Lalu ketika dia pulang, dia berprestasi, dia kembali lagi diundang ke istana, langsung diberikan langsung kepada Presiden. Kalau melihat berbagai pernyataan dari atlet-atlet itu kan, dia merasa, oh ini sangat dimuliakan gitu loh. Beda mungkin dengan sebelumnya hanya di level, mungkin di level pejabat biasa, tapi ini langsung kepala negara yang memberikan ini. Mereka anggap ini suatu kemuliaan bagi kami gitu loh. Kalau kita anggap gimana? Ya itu kan bagus, tapi hal seperti itu juga hal yang memang sudah menjadi tradisi ya. Jadi kalau umpamanya dulu kan kalau kita mau SEA Games mesti harus ada pelepasan di sana ini. Nah terus kalau umpamanya kita, karena pada saat di era saya dulu kan nggak pernah Indonesia nggak juara umum ini. Sampai saya berhenti kan Indonesia selalu juara umum terus. Nah itu kan selalu juga apresiasi seperti itu, karena itu kan yang ditunggu atlet. Kalau umpamanya dilepas di istana itu kan pasti kan harapannya punya kenang-kenangan pada saat disalami, pada saat di itu. Nah itu kan menjadi satu kebanggaan atlet itu sendiri. Ini jadi terus tradisi itu kan diteruskan sampai sekarang, yaitu hal yang bagus. Karena biar bagaimanapun kan itu kan bentuk apresiasi dari kepala negara untuk minimal memberikan doa, memberikan support terhadap yang atlet-atlet yang mau berjuang. Ini. Banyak terakhir. Ini kan sebentar lagi Presiden akan berganti. Pak Jokowi tanggal 20 Oktober lagi nanti purna tugas dan akan digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Sebagai mantan atlet legenda bulu tangkis, apa harapan Pak Icuk pada pemerintahan ke depan, khususnya untuk nasib para atlet ke depan dari pemerintah, seperti apa harapan? Ya kalau harapan saya pertama, Indonesia ini kan negara besar, terus potensi besar, tetapi yang tidak belakangan kan dalam kurang lebih beberapa penyelenggaraan di tingkat SEA Games aja, nah SEA Games aja kita tidak lagi mampu memperlihatkan keperkasaan kita sebagai yang terbaik. Dan itu sebenarnya bukan karena lawan kita bagus saja, tetapi banyak energi kita yang habis karena kita tidak mau bersatu. Jadi harapan saya bagaimana mengembalikan rasa kebersamaan, rasa persatuan untuk menjadikan kekuatan di olahraga kita itu. Kita kan belakangan ini kan lebih banyak ributnya dibandingkan memikirkan untuk Indonesia. Sering sekali kadang-kadang untuk kepentingan Indonesia, kadang-kadang masa bodoh, biarin aja, tetap dualisme, tetap tribalisme, biarin aja, atlet nggak bisa main. Nah, rasa itu harus dihilangkan. Jadi kayak sekarang ini kan kadang-kadang, ngapain, mau mikirin supaya Indonesia jadi juara umum di SEA Games, udah lebih baik main di PON. Lebih baik karena PON bonusnya lebih besar. Nah, rela nggak mau main di itu. Jadi berbeda sama dulu itu kan semua mindset itu kan selalu berpikir kalau sudah kepentingan untuk Indonesia apapun ditinggalkan. Jadi
rasa itu yang harus dikembalikan. Bagaimana kita selalu mendahulukan yang lebih tinggi, itu tuh nggak hilang. Jadi orang rela tidak mau bela Indonesia, hanya mau kepengin bela Jawa Barat. Orang rela nggak mau bela Indonesia hanya karena kepingin mau bela Kalimantan Timur. Nah ini yang harus bahwa Indonesia butuh pribadi-pribadi yang mau bela flu. Kalau sudah bicara merah putih, bela flu nyawa pun diserahkan. Iya, ya sama aja. Saya punya 3 orang anak. Kalau sudah bicara Indonesia merah putih, 2 anak nggak saya tungguin kelahirannya. Iya, karena saya udah tekan kontrak istilahnya walaupun tidak tertulis, tetapi tekan kontrak saya sebagai pemain nasional, ya saya siap memberikan jiwa raga saya. Rela mati demi untuk merah putih. Iya, rela. Saya nggak nungguin istri saya. Udah saya suruh, saya maaf karena saya harus berangkat. Nah pulang-pulang anak saya udah umur 20 hari, 28 hari. Makanya sampai anak saya yang kedua itu saya kasih nama Tommy Sugiarto, artinya Thomas Cup bulan Mei. Jadi saya rela kan, karena bukan cengeng, aduh maaf nih, saya batal berangkat karena istri saya mau melahirkan. Nggak ada jiwa-jiwa kayak begitu. Jadi kepentingan pribadi disampingkan. Iya, apalagi kepentingan bonus hanya mau dikasih 400 juta, diiming-imingin nanti juara PON, sampai rela udah batalkan. Ini nggak belain untuk negara gitu. Nah ini sekarang harus kembali. Siapa lagi yang mau belain merah putih kalau bukan kita-kita? Siapa yang mau angkat? Kita harus ada kepedulian kita, ada rasa nggak rela kalau Indonesia nggak juara umum SEA Games kembali. Potensi itu besar, masa kita kalah sama Vietnam yang ngomong penduduknya 15 juta, kita 300 juta. Dan kita bukan negara miskin, kita negara kaya. Apalagi hanya 2 iya. yang membuat Indonesia Raya dan bendera merah putih itu berkibar di negara lain. Karena saya kan sedih, saya baru pulang dari beberapa ini. Aduh, Vietnam negara kecil kayak gitu, penduduknya cuma 15 juta. Masa bisa ngunggulin dari Indonesia? Nah ini kan karena apa ya tadi? Karena banyak tidak saya temukan lagi pribadi-pribadi yang mau bersatu. Orang nggak peduli lagi cabur ini sudah lebih dari 5 tahun berseteru. Dualisme tinggal dibiarkan, kenapa nggak dulu kan nggak ada gitu-gitu, kan gampang diselesaikan. Tapi sekarang kita melihat banyak orang-orang berpetualang menjadikan harusnya satu lagi harmonis dibuat dualisme, dibuat tigalisme. Ini semua orang kan cuma hanya mikirkan untuk cari makan, tapi dengan mengorbankan kepentingan nasional. Harusnya kan kita harus bisa kembali kepentingan merah putih, kepentingan Indonesia di atas segala-galanya. Saya kira itu. Oke, demikian Sobat Rakyat Merdeka, obrolan kita dengan Pak Icuk Sugiarto. Semoga bermanfaat dan menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah yang akan datang. Pak Icuk, waktunya terima kasih. Terima kasih Bung Sis. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin, sama-sama. Ya Sobat Rakyat Merdeka, sebelum saya tutup, jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka dan nantikan program podcast Rakyat Merdeka di episode berikutnya. Salam Rakyat Merdeka, salam olahraga.